Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok saya yakni kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi definisi sastra guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sastra yang diampu oleh Ibu Susi Hardila Latukonsina, SPD, MPD. Sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Alaila Putri Abdullah dengan NIM 2203080003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharin Duila dengan angka NIM 2203080025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restia. Saya dari kelompok 1. NIM saya adalah 22-30-8022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusdian Runus, NIM 2203080024. Berbicara tentang sastra, tentu tidak terlepas dari kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan manusia dapat menjadi subjek sekaligus objek dalam sebuah karya sastra. Sastra tidak hanya sebatas lembar kertas saja, tetapi juga turut berperan penting dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala. Karena melalui sastra, manusia dapat menyampaikan aspirasinya kepada orang lain, mulai dari masyarakat hingga pemerintah. Berkaitan dengan materi kami yakni definisi sastra, ada beberapa definisi sastra yang perlu teman-teman ketahui, yakni sastra sebagai cabang ilmu, sastra sebagai karya seni, sastra secara etimologi, dan materi tambahan yakni perbedaan fakta dan fiksi. Sub pembahasan yang akan kami bahas pertama yakni sastra sebagai cabang ilmu. Sastra sebagai ilmu memandang karya sastra sebagai objek kajian. Mengkaji sastra sebagai ilmu berarti melakukan kegiatan ilmiah untuk menemukan sebuah kebenaran karya sastra. Sastra sebagai cabang ilmu adalah bidang kajian yang mempelajari karya sastra sebagai sebuah fenomena kebudayaan yang memiliki nilai-nilai sosial, sejarah, politik, dan budaya yang terkandung di dalamnya. Sastra tidak melulu tentang suatu karya yang memiliki nilai artistik atau estetik, tetapi juga memiliki makna yang mendalam yang dapat membentuk wawasan dan pengalaman manusia. Fokus kajian sastra sebagai cabang ilmu terbagi menjadi 3, yaitu teori sastra yang berkaitan dengan hakikat sastra, kritik sastra yang berkaitan dengan interpretasi sastra, dan sejarah sastra yang berkaitan dengan perkembangan dan periodisasi sastra. Submateri kedua yaitu sastra sebagai karya seni. Seni sastra atau sastra sebagai karya seni merupakan proses kreatif seniman berupa ekspresi pengalaman jiwanya mengenai kehidupan manusia dengan media tertentu menjadi karya seni. Sastra adalah karya seni yang bermediumkan bahasa yang menyimpan nilai-nilai luhur. Jadi secara umum, sastra sebagai karya seni berarti karya tulis yang memiliki arti dan keindahan serta merupakan ekspresi dan imajinasi dari penulisnya. Submateri selanjutnya yaitu sastra secara etimologi. Perlu diketahui secara etimologi, kata sastra dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Sanskerta sastra, yang mana kata sas berarti instruksi atau pedoman dan kata tra berarti alat atau sarana. Materi tambahan berikutnya yaitu perbedaan fakta dan fiksi. Secara umum, fakta dan fiksi yang kita ketahui bahwa fakta adalah segala sesuatu yang benar adanya, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sedangkan fiksi hanya berdasarkan pada imajinasi atau hayalan seseorang saja. Tetapi dalam materi kami kali ini, ada beberapa perbedaan dari fakta dan fiksi yang perlu teman-teman ketahui.
yakni dari segi sumber informasi, bahwa fakta didasarkan pada kejadian nyata dan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti sejarah, buku non-fiksi, atau saksi mata. Sedangkan fiksi didasarkan pada imajinasi penulis dan tidak harus didasarkan pada fakta atau realita. Kemudian, dari segi tujuan, bahwa tujuan fakta adalah untuk memberikan informasi yang benar dan akurat tentang suatu hal. Sedangkan tujuan fiksi adalah untuk menghibur atau memancing perasaan pembaca. Ada pula dari segi karakter dan plot, yang mengatakan bahwa fiksi dapat memiliki karakter dan plot yang diciptakan oleh penulis secara bebas, sedangkan fakta terbatas pada kejadian nyata yang terjadi dan tidak dapat diubah. Yang terakhir, dari segi kesimpulan, bahwa fakta menyajikan kesimpulan yang dapat dipercaya, sedangkan fiksi biasanya memiliki ending yang dibuat-buat dan tidak terjadi dalam dunia nyata. Dalam karya sastra, karya fiksi dapat berupa novel atau roman, puisi, dan juga prosa. Sedangkan karya fakta atau non-fiksi berupa esai, biografi dan autobiografi, dan juga kritik sastra. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.